Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gerakan Islam transnasional. Secara etimologi, gerakan Islam transnasional terdiri atas 3 kata, yakni gerakan, Islam, dan transnasional. Pengertian dari gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak, sedangkan Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan melalui wahyu Allah. Sedangkan pengertian dari transnasional ialah berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara. Adapun secara terminologi, gerakan Islam transnasional adalah suatu istilah yang ditujukan kepada organisasi Islam yang bergerak lintas negara, di mana pergerakannya melewati batas-batas teritorial setiap negara. Dalam upaya menjelaskan terminologi Islam transnasional atau transnasionalisme Islam atau Islamic transnationalism sebagai sebuah nomenklatur, Masdar Hilmi menyatakan bahwa gerakan ini mencakup 3 hal, yakni pergerakan demografis, yang kedua lembaga keagamaan transnasional, dan yang ketiga adalah perpindahan gagasan atau ide. Di mana pengertian pertama bermakna bahwa transnasionalisme Islam ini berarti pergerakan Islam lintas negara. Sedangkan pengertian yang kedua bermakna perangkat kelembagaan yang memiliki jejaring internasional. Sedangkan pengertian 3 bermakna perpindahan ide atau gagasan dari individu atau kelompok yang satu menuju ke individu atau kelompok yang lain, serta dari negara satu ke negara yang lain. Apabila terminologi gerakan Islam transnasional ini dikategorikan dalam arti demikian, maka terdapat kesamaan persepsi secara umum bahwa gerakan Islam transnasional ini atau transnasionalisme Islam ini adalah sebuah gerakan Islam yang melintasi wilayah atau teritorial batas negara tertentu, yang mana gerakan organisasi ini berorientasi pada penyatuan umat Islam di seluruh dunia, di mana ideologi keislamannya itu didominasi oleh pemikiran skripturalis, tekstual, normatif, radikal, fundamental, di mana gagasannya itu berbeda dengan konsep suatu negara atau nation state. Baik, yang selanjutnya yaitu salah satu gerakan Islam transnasional yang akan dibahas adalah Hizbut Tahrir Indonesia, mulai dari sejarah terbentuknya, sejarah masuk ke Indonesia, hingga macam-macam pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sendiri berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds dan didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Hizbut Tahrir merupakan salah satu partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir berdiri karena dilatar belakangi oleh 2 sisi, yaitu sisi historis dan juga sisi normatif. Dari sisi historisnya yaitu karena keterpurukan umat Islam akibat dari penjajahan Barat, sedangkan dari sisi normatif Hizbut Tahrir berdiri karena respon dari Quran surat Ali Imran ayat 104 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari cengkraman ide sistem perundang-undangan dan hukum sekuler, dan mereka kemudian bersama-sama kembali membangun daulah Islamiyah di muka bumi. Penegakan sistem khilafah dipandang Hizbut Tahrir merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sangat antusias dalam mendirikan Hizbut Tahrir sebagai partai politik yang berlandaskan hukum Islam. Atas dasar ketekunan dan kegigihannya, beliau bisa mendirikan HT dengan berbagai cara yang dilakukan untuk meyakinkan setiap orang agar mau bergabung dengan barisan dari Hizbut Tahrir. Atas dasar dukungan yang kuat ini, banyak kalangan yang kemudian tertarik untuk mengikuti Hizbut Tahrir, sehingga Syekh Taqiyuddin mengirimkan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania untuk mendirikan parpol yang berbasis Islam bernama Hizbut Tahrir. Kemudian karena merasa syarat dan ketentuannya itu sudah dipenuhi, Syekh Taqiyuddin ini
kemudian mengumumkan bahwa Hizbut Tahrir itu telah sah sebagai partai politik. Melihat hal itu, Departemen Dalam Negeri Yordania itu membantah akan legalnya Hizbut Tahrir ini. Kemudian meskipun mendapat hambatan dari pemerintah, Hizbut Tahrir tetap mengadakan penyebaran ajaran Hizbut Tahrir. Bahkan Hizbut Tahrir ini penyebarannya itu lebih difokuskan kepada perkampungan-perkampungan di mana pengawasan polisinya masih sangat sedikit dan juga terhindar dari pengaruh dari barat sendiri. Kemudian juga disebarkan melalui sekolah-sekolah Islam di mana sebagian gurunya punya dasar pemikiran Hizbut Tahrir, dan juga selain disebarkan di negara-negara Islam, Hizbut Tahrir juga disebarkan di negara non-Islam. Sedangkan dalam aktivitasnya Hizbut Tahrir ini melakukannya secara waspada dan juga sangat hati-hati dalam menyebarkan ajarannya. Sedangkan di Indonesia sendiri Hizbut Tahrir disebarkan dengan cara yang sangat baik. Kemudian yang kedua yaitu sejarah Hizbut Tahrir di Indonesia. Pertama kali Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1982 sampai 1983 melalui M. Mustafa dan juga Abdurrahman Al-Ghifari. Mustafa atau akrab disebut Mama adalah putra pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali di Bogor dan juga merupakan alumni dari perguruan tinggi di Yordania. Sedangkan Abdurrahman berasal dari Lebanon dan kemudian imigrasi ke Australia dan kemudian menetap di Indonesia. Selama belajar di Yordania, Mustafa ikut aktif dalam gerakan bawah tanah Hizbut Tahrir. Beliau tertarik dengan Hizbut Tahrir karena membaca buku karangan pendiri dari Hizbut Tahrir. Sedangkan Abdurrahman Al-Baghdadi aktif di Hizbut Tahrir Lebanon sejak usia 15 tahun karena keluarganya merupakan aktivis dari Hizbut Tahrir. Kemudian keluarganya pindah ke Australia dan kemudian beliau berkenalan dengan Abdullah bin Nuh. Kemudian Mama mengundang Abdurrahman Al-Baghdadi ke Bogor, ke pesantrennya. Kemudian dari situlah Al-Baghdadi menyebarkan gagasan mengenai Hizbut Tahrir melalui interaksi dengan aktivis Islam di Masjid Al-Ghifari Institut Pertanian Bogor. Dan yang pertama kali diperkenalkan dengan pemikiran Hizbut Tahrir ini adalah Fathul Hidayah yang merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian para aktivis inilah yang kemudian menyebar paham atau gagasan-gagasan mengenai Hizbut Tahrir melalui jaringan lembaga dakwah kampus ke kampus luar Bogor. Kemudian pada era 1990, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir ini merambah ke masyarakat dengan cara door to door melalui berbagai aktivitas dakwah seperti di masjid, perumahan, dan juga perkantoran. Yang ketiga yaitu macam-macam pemikiran dari Hizbut Tahrir. Yang pertama, ketiadaan khilafah merupakan kondisi yang mewajibkan perang terhadap pemerintah yang sekuler. Penegakan khilafah Islam adalah transformasi dari situasi negara kafir menuju negara yang Islam. Tegaknya khilafah merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kepemimpinan yang terpadu, maka umat Islam akan terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil dan kemudian dipimpin dan juga dikuasai oleh negara-negara yang kafir. Yang kedua yaitu Hizbut Tahrir menyatakan diri sebagai organisasi politik yang anti-demokrasi. Cara yang dilakukan penganut Hizbut Tahrir adalah meyakinkan umat Islam bahwa khilafah adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang teraniaya dan juga yang terbelakang. Kemudian mereka juga meyakinkan umat bahwa sistem khilafah inilah yang merupakan manifestasi dari keimanan. Kemudian yang ketiga yaitu Hizbut Tahrir ini menentang paham-paham yang bertentangan dengan Islam seperti paham sekuler dan juga paham kapitalis. Karena langkah yang paling mendesak untuk memperbaiki umat adalah dengan memperbaiki pemikiran Islam dan juga mengajaknya kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, kata salafiyah diambil dari kata salaf, adalah kependekan dari salaf al-solih, yang berarti pendahulu yang soleh. Nah, istilah salafi ini telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditimpa penyakit yang menyebabkan kematiannya, beliau berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha,
Bertakwalah kepada Allah, wahai Fatimah, dan bersabarlah, dan aku adalah sebaik-baik salaf atau pendahulu bagimu. Dalam perkembangannya, kata salafi kemudian dikenal oleh dunia barat sebagai salah satu varian gerakan Islam yang radikal, ekstrim, tidak toleran terhadap sesama, dan cenderung menggunakan jalan kekerasan. Kemunculan gerakan salafi tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemunculan ideologi Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini mengajak seluruh umat Islam kembali kepada dasar hukum Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan melakukan pembersihan tauhid dari berbagai kesyirikan. Gerakan ini berawal di daerah Uyainah, sebuah daerah yang sekarang terletak di bagian timur negara Saudi Arabia, tanah kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Di awal kemunculannya, Ibnu Abdul Wahhab banyak mengkritisi praktik-praktik peribadatan, tempat peribadatan Islam contohnya, yang menurutnya banyak yang menyimpang dari ajaran Islam, yang sesungguhnya ia berupaya meluruskan semuanya dengan dialog-dialog sehat yang dikuatkan dengan dalil-dalil teks suci. Dalam praktiknya, ia hanya memahami dalil-dalil teks suci umat Islam dengan pendekatan tekstualis yang kaku. Bagi Ibnu Abdul Wahhab dan pengikutnya, semua orang tidak sepaham dengan dirinya akan dianggap kafir, murtad, ataupun musyrik. Nah, tuduhan-tuduhan seperti ini sering mereka lontarkan bahkan sebelum mereka memiliki kekuatan bersenjata, yakni pada awal-awal berdirinya aliran ini pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Dalam perkembangannya, aksi mereka tidak lagi melalui ucapan. Penghancuran pertama yang mereka lakukan ialah penghancuran terhadap makam sahabat Rasulullah SAW dan saudara Umar bin Khattab, yakni Zaid bin Al-Khattab di Uyainah. Tindakan penghancuran ini kemudian meluas ke seantero Jazirah Arabia. Mereka juga tidak segan bersikap keras kepada siapapun yang mengungkapkan kecintaannya terhadap Rasulullah SAW lewat ziarah kubur maupun pujian-pujian sholawat. Bagi mereka, semua hal itu adalah syirik belaka. Keresahan akibat kampanye jihad mereka sampai pula di Indonesia. Bahkan kelahiran Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi merupakan sebuah reaksi atas tindakan mereka yang berencana akan menghancurkan makam Rasulullah SAW. Paham mereka yang mengatasnamakan pemurnian akidah dengan cara menghancurkan segala bentuk inovasi dalam beragama, meskipun dengan kekerasan dan pembantaian, juga menolak juga paham-paham yang bermazhab dalam fikih dengan mengembalikan seluruh hukum Islam langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal inilah yang disebut sebagai gerakan salafi. Mereka nyaman dengan menyebut diri mereka salafi yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyebut ini sebuah dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad. Nah, itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti pandangan salafi terhadap takdir itu sendiri. Dalam masalah ini, salafiyah menegaskan bahwa beriman dengan takdir baik dan buruk adalah beriman kepada kesempurnaan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Beriman bahwa Tuhan adalah pencipta manusia dan menciptakan apa saja yang dimiliki manusia. Di samping itu, manusia juga mempunyai kebebasan berbuat apa saja yang diinginkannya dengan kekuatan dan kehendak manusia itu sendiri. Dalam hal ini, salafiyah menetapkan 3 hal. Pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu tanpa adanya kehendak darinya. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak kehendaknya. Karenanya, dalam persoalan ini, salafiyah sesuai dengan Jabariyah. Kedua, sesungguhnya seorang manusia itu betul-betul berbuat, yaitu memiliki keinginan dan kehendak yang sempurna, yang merupakan pilihannya. Dengan sendirinya manusia itu mempunyai tanggung jawab atas sesuatu yang diperbuatnya. Dalam persoalan ini, salafiyah sesuai dengan Mu'tazilah. Ketiga, sesungguhnya Tuhan memberi kemudahan bagi hamba yang berbuat baik, menyukai dan senang perbuatan baik, tetapi Tuhan memberikan kemudahan, tidak senang dan tidak rela terhadap perbuatan jelek. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengikuti Mu'tazilah. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh dari pemikiran-pemikiran salafi yang bertentangan terhadap takdir itu sendiri. Kemudian
kemudian saya akan menjelaskan tentang gerakan tarbiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah berawal dari gerakan dakwah yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di Masjid Salman ITB. Awalnya aktivitas ini dilakukan oleh para alumnus Arab Saudi dan Mesir berupa sholat Jumat, diskusi, dan mengadakan forum-forum kecil. Gerakan tarbiyah ini dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin. Gerakan Ikhwanul Muslimin ini adalah gerakan yang dipelopori oleh Hasan al-Banna, merupakan salah satu gerakan militan Islam di Mesir. Tokoh yang paling berperan adalah Ustadz Hilmi Aminuddin yang merupakan anak dari salah satu tokoh gerakan NII, Negara Islam Indonesia, Danu Muhammad Hasan. Kala itu Ustadz Hilmi Aminuddin adalah salah satu KB PII, Keluarga Besar Pelajaran Islam Indonesia, yang kemudian selepas menyelesaikan pendidikannya di Madinah, ia mengembangkan konsep manhaj tarbiyah dan dakwah. Selanjutnya yakni penjelasan sejarah masuknya gerakan tarbiyah ke Indonesia. Titik awal kebangkitan gerakan tarbiyah di Indonesia terjadi pada tahun 1988. Ketika itu terjadi perubahan sikap politik Presiden Soeharto terhadap umat Islam. Pada tahun-tahun tersebut, dunia internasional mulai menyudutkan kebijakan Presiden Soeharto terhadap Timur Timur, sehingga negara barat satu persatu meninggalkan Indonesia. Saat itulah Pak Harto berputar haluan, membangun basic sosial dengan mendekatkan diri kepada umat Islam. Hal ini ditandai dengan kemunculan Bank Muamalat dan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Baitul Quran. Dalam perkembangan dakwah kampus itu sendiri, perkembangannya sangat cepat. Jaringan ini telah membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus FSLBK yang melakukan pertemuan tiap tahun sejak tahun 1988. Jaringan ini telah menyebar ke 64 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Di sebagian besar perguruan tinggi, bahkan para aktivis tarbiyah ini menempati posisi penting dalam organisasi intrakampus seperti BEM dan lainnya. Selain itu, gerakan ini juga masuk ke sekolah-sekolah dan kota-kota besar yang kemudian menjadi kegiatan ekstrakurikuler Rohis pada tahun 1998. Dalam merespon perkembangan politik Indonesia, mereka kemudian membentuk organisasi formal bernama KAMI, Kesatuan Aksi Muslim Indonesia. Yang selanjutnya yakni mengenai tentang pemikiran-pemikiran gerakan tarbiyah. Ciri khas pemikiran yang dikembangkan di kalangan tarbiyah ada beberapa, yakni karakter dakwah tarbiyah. Yang pertama, Rabbaniyah, artinya segala sesuatu bersumber dari Allah, berorientasi ketuhanan. Yang kedua, Islam sebelum jamaah, artinya Islam dijadikan esensi utama dalam berdakwah, sedangkan jamaah merupakan wasilah cara untuk melakukan gerakan dakwah. Yang ketiga, Sumuliyah, artinya dakwah harus bersifat sempurna, menyeluruh dan utuh. Yang keempat, modern, artinya dakwah bersifat modern, kekinian. Yang kelima, alamiah, bersifat manusia, universal. Keenam, ilmiah, berdasarkan pada ilmu dan pendekatan ilmiah. Yang ketujuh, basyirah islamiyah, memberikan pandangan yang islami dan keterangan yang nyata dengan bukti yang jelas. Yang terakhir, menciptakan mana'ah, daya tahan, imunitas dari segala bentuk kemaksiatan, serta mampu berorientasi kepada pencapaian penguasaan teori, penguasaan moral, dan penguasaan amal. Ciri khas pemikiran selanjutnya, arkanul bai'at, rukun-rukun bai'at. Yang pertama, al-fahum, memahami agama Islam dengan benar dan komprehensif. Yang kedua, ikhlas, al-ikhlas, ikhlas karena Allah dalam beramal untuk agama. Yang ketiga, al-amal, beramal demi agama ini dengan
memperbaiki diri sendiri, rumah tangga, muslim, masyarakat, pemerintah, dan seterusnya. Yang ketiga, al-jihad, jihad fi sabilillah dengan berbagai tingkat dan variasinya. Yang kelima, at-tadliyah, berkorban pada waktu, kesungguhan, harta, dan jiwa demi agama. Yang selanjutnya, at-ta'ah, menanti Allah dan Rasulnya dan waliul amr, baik dalam kondisi susah atau mudah, senang maupun benci. Yang selanjutnya, as-sabat, memegang teguh agama, baik dari sisi akidah, syariah maupun perbuatan. Yang selanjutnya, at-tajarrud, membersihkan diri sendiri, pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran Islam dan dari setiap orang atau teman yang memisahkan antara seorang muslim dengan loyalitas kepada agamanya. Yang selanjutnya, al-ukhuwah, persaudaraan dalam agama, karena persaudaraan merupakan saudara persatuan dan terapi bagi keterpurukan dan kehancuran, sedangkan kepercayaan merupakan saudara kekufuran. Yang selanjutnya, as-siqah, kemantapan hati dalam mengkontrol perbuatan demi Islam sesuai dengan akidah Islam yang mengatakan tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Khalik. Ciri khas selanjutnya, muwasafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ahmadiyah, sebuah gerakan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889, lebih tepatnya pada desa Qadian. Terdapat 3 situasi yang mendorong lahirnya gerakan ini. Pertama, hadirnya kolonialis dari Inggris di India. Kedua, umat muslim di dunia mengalami fase kemunduran. Yang ketiga, adanya gerakan kristenisasi oleh penjajah. Maka 3 faktor ini mendukung lahirnya gerakan keagamaan yang bernama Ahmadiyah di India. Pada tahun 1925, gerakan Ahmadiyah lahir di Indonesia, dibawa oleh seorang mubalik dari Qadian yang bernama Maulana Rahmat Ali. Gerakan ini pertama muncul di Provinsi Aceh, lebih tepatnya di Tapak Tuan. Kemudian gerakan ini menyebar hingga ke Batavia atau Jakarta dan Bogor. Di 2 kota tersebut, Rahmat Ali dapat menjangkau banyak jamaah hingga mendirikan sebuah kelompok besar yang bernama Jemaah Ahmadiyah Cabang Betawi dan Bogor. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu Gerakan Ahmadiyah yang menamakan diri mereka dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Ahmadiyah. Gerakan pertama mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujadid sekaligus nabi, sedangkan gerakan kedua tidak mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan sekedar mujadid. Terdapat doktrin Ahmadiyah. Yang pertama, pemikiran tentang Al-Masih dan Al-Mahdi. Yang kedua, percaya bahwa ada suatu saat seorang mujadid yang akan dibangkitkan untuk menegakkan agama Islam. Yang ketiga, Ahmadiyah Qadian mempercayai bahwa mereka memiliki 3 nabi. Yang keempat, Ahmadiyah mempercayai bahwa wahyu tidak hanya diturunkan kepada nabi dan rasul saja, melainkan juga diturunkan kepada semua ciptaannya, manusia dan bahkan benda mati sekaligus. Yang kelima, berkenaan dengan sistem khilafah. Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore berbeda pendapat. Yang keenam, tentang jihad. Ahmadiyah berpendapat bahwa jihad adalah upaya dalam memperjuangkan Islam, entah itu melalui lisan, perbuatan, bahkan perang sebagai antisipasi dalam penjagaan diri.